Selain itu pemirsa, banjir bandang di kawasan Koto Tanga, Kota Padang, Sumatera Barat tidak hanya menghancurkan rumah dan jalan, namun juga menghanyutkan sebuah sekolah di daerah setempat. Bangunan SD Negeri 49 Batang Kabung dilaporkan ambruk dan hanyut sehingga tidak bisa digunakan lagi untuk belajar. Beginilah detik-detik ambruknya SD Negeri 49 Kelurahan Batang Kabung, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. Peristiwa ini terjadi pada Kamis 27 November 2025 silam. Tak satu pun dari kompleks sekolah dasar ini yang tersisa. SDN 49 Batang Kabung telah berubah menjadi sungai. Sekalipun puluhan siswa kehilangan ruang belajar, namun proses pendidikan tidak benar-benar berhenti. Saat ini, para murid pun belajar di lokasi puskesmas setempat. Kita sudah sampai di Puskesmas Pembantu Batang Kabung. Seperti apa proses belajar mengajar darurat yang ada di puskesmas ini? Kita akan lihat ke dalam. Ruang periksa pasien di lantai 2 pun disulap menjadi kelas darurat. Meja dan kursi disediakan secara terbatas dengan ukuran ruangan yang sempit. Namun disinilah mereka belajar untuk sementara. Ya kalau dibandingkan yang lama ya kurang kondusif ya Pak, ya. Karena kan Bapaknya sendiri hanya sekat, satu mungkin suara ya, polusi suara, kemudian juga karena ini kan bukan sekolah, jadi untuk keamanan tangga pun anak-anak itu yang mungkin kami agak khawatir gitu kalau untuk kurang kondusif. Cuman kita bersyukurnya mungkin ada tempat yang kami masih bisa melaksanakan PBM. Pemerintah daerah memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Puskesmas Pembantu dan fasilitas umum lainnya dimanfaatkan sebagai solusi sementara. Bagi murid SD 49 Kelurahan Batang Kabung, Kecamatan Koto Tangah, Padang ini, belajar di Puskesmas Pembantu ini adalah pilihan terbaik yang ada saat ini hingga sekolah mereka kembali dibangun pasca banjir bandang. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus TV One mengabarkan. Pemirsa, intensitas hujan tinggi yang mengguyur Kabupaten Halmahera Barat Selasa lalu mengakibatkan ribuan warga terdampak dan 2 orang dilaporkan meninggal dunia. Ya, hingga hari ini tim gabungan masih terkendala akses jalan yang terputus akibat longsor, terutama menuju Kecamatan Loloda. Di Desa Soasio, Kecamatan Loloda, 2 orang warga dinyatakan meninggal dunia setelah tertelan material longsor. Sementara Kecamatan Ibu menjadi wilayah terparah dengan lebih dari 3.000 warga yang terdampak. Selain terputusnya jalan, jaringan listrik dan komunikasi di sejumlah titik juga masih padam. Saat ini warga sangat membutuhkan bantuan mendesak berupa tenda, makanan siap saji, serta perlengkapan bayi dan juga selimut. Dan pemirsa, kini kita langsung terhubung dengan rekan Wahyudi Agus yang sudah siap mengabarkan dari Padang, Sumatera Barat, dan juga rekan Iqbal Hamzah yang sudah siap mengabarkan dari Halmahera Barat, Maluku Utara. Pertama kita ke Wahyudi Agus terlebih dahulu. Selamat siang Wahyudi Agus, bagaimana kondisi terkini di Padang, Sumatera Barat setelah terjadi banjir susulan di sana? Ya, selamat siang Rehana dan selamat siang pemirsa TV One. Kami sampaikan bahwa sejak 3 hari yang lalu, siswa atau murid sekolah dasar 49 Batang Kabung Ganting yang berada di Kelurahan Koto Tangah Padang terpaksa harus belajar di Puskesmas Pembantu terdekat karena sekolah mereka tak bersisa, ambruk dihantam banjir bandang yang pertama dan yang kedua ketika terjadi di sekitar bulan November hingga Desember yang kemarin. Sehingga para murid yang berjumlah hampir 100 orang ini harus belajar di lantai 2 Puskesmas Pembantu. Mereka belajar di situ dalam keadaan yang sempit dengan ruang kelas yang tidak lebih besar dari 8 kali 6 meter dan ada yang di kelas yang berukuran 4 kali 5 meter, dan para guru berharap sekolah mereka bisa segera dibangun kembali, di mana mereka melalui Dinas Pendidikan Kota Padang sendiri sudah menyiapkan
sebuah bidang tanah yang merupakan tanah fasilitas umum yang dimiliki oleh pemerintah Kota Padang yang direncanakan untuk membangun sekolah tersebut setelah dihantam banjir bandang. Namun hingga saat ini para murid sendiri belajar di dalam kelas yang tergolong sempit dan merasa agak sedikit gerah dengan suhunya yang agak sedikit panas dibandingkan dengan sekolah mereka yang lama. Selain daripada itu, selain mereka belajar di Puskesmas Pembantu yang mana terdapat kelas 1, kelas 4, 5, dan 6. Sementara untuk kelas 1-nya, 1, 2, 3-nya belajar di sekolah terdekat juga, yaitu di Taman Kanak-Kanak. Sehingga mereka bergantian dengan para murid Taman Kanak-Kanak untuk dapat belajar dan memberikan pelajaran. Para orang tua pun sebenarnya tidak begitu mempersoalkan tentang bagaimana anaknya harus belajar. Karena bagi mereka yang penting anak-anak mereka bisa kembali belajar meskipun sekolah mereka sudah hancur dan kembali bisa meraih masa depannya walaupun harus belajar di Puskesmas Pembantu dan harus bergantian dengan murid Taman Kanak-Kanak yang ada di Kelurahan Batang Kabung Ganting, Kecamatan Kota Tangah Padang. Demikian, Rehana. Selain bangunan sekolah, artinya ini yang dibutuhkan oleh para siswa dan juga siswi di sana, apalagi Wahyudi Agus? Ya, selain para murid sekolah dasar yang harus belajar bergabung dengan Puskesmas, juga terdapat SMA negeri yang juga mengalami hal yang sama, di mana sekolahnya beberapa kelas juga ambruk dan ada 2 kelas yang mereka terpaksa harus belajar di tenda. Mungkin untuk sekolah yang ada di Kota Padang terdapat sejumlah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang, namun untuk sekolah yang terparah itu memang di SD 49 Batang Kabung ini, di mana sekolah tersebut tak bersisa, tak ada lagi yang tinggal di lahan dulunya kompleks sekolah, sekarang sudah menjadi aliran sungai, sehingga tak bisa lagi berdiri sekolah mereka di lokasi tersebut. Nah, untuk informasi selanjutnya kami kabarkan di Padang sendiri bahwa untuk lokasi yang tempat saya berada ini di Koto Tuo, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pau, di mana masyarakat sudah bisa keluar masuk lagi ke dalam kampung karena jalannya sudah diperbaiki dan sudah bisa beraktivitas lagi seperti biasa untuk keluar masuk kendaraan. Demikian, Rehan. Ya, Wahyudi Agus, mengingat saat ini curah hujan juga masih cukup tinggi begitu ya. Lalu langkah antisipatif apa yang diambil oleh pihak sekolah jika nanti kembali terjadi banjir susulan di sana, Wahyudi? Ya, untuk saat ini memang sekolah yang dipindahkan, tempat para murid dipindahkan untuk belajar itu jauh dari jangkauan sungai jika cuaca kembali memburuk. Seperti saat ini memang agak sedikit gelap, mendung, dan akan turun hujan. Namun untuk antisipasinya adalah untuk sekolah-sekolah yang dipindahkan ke tempat belajar lain memang jauh dari lokasi sungai yang dimana kemarin tempat meluap. Seperti di sini juga ada sebuah sekolah yang bernama SD Bustanul Ulum. Di dalam ini para muridnya dipindahkan belajar juga ke kawasan Indarung Padang di sebuah lembaga pusat pendidikan dari Semen Padang sendiri, dan mereka dipindahkan belajar dan diangkut dari tempat ini dengan kendaraan bus untuk bisa belajar di kawasan Indarung, dan nantinya setelah mereka belajar mereka dikembalikan lagi ke kampung mereka di sini untuk berkegiatan sehari-hari, sehingga pemerintah setempat juga mengantisipasi adanya banjir bandang susulan terhadap sekolah-sekolah yang mungkin barangkali masih berada di zona-zona yang tidak aman dari jangkauan banjir bandang susulan itu sendiri, Rehana.